makanya ketika Mentan bilang stop impor, itu yang kebakaran jenggot banyak banget. Ya iyalah, pasti. Banyak banget, karena dia udah menikmati keuntungan dari impor itu yang gak karu-karuan dah. Tapi dengan pola kerja tadi yang di Nicaragua ya berarti benar juga, berarti mungkin aja ada banyak ya oknum-oknum di sini yang Dan merasakan. artinya bukan cuma beras dong. Betul. Impor gula, Nah itu. impor terigu, Ya. impor gandum, impor kedelai, Sampai garam juga. impor garam, bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, impor sampah radioaktif. Yang lagi rame itu. Jangan salah. Ini Pak Mentan kenapa dia tidak sepopuler Purbaya? Karena dia memang urusannya petani. Iya. Dari petani dampaknya ke harga beras baru dinikmati ke warga. Iya. Jadi langsung dia tidak langsung tuh. Dia ada jenjangnya. Ada sirkulasinya. Kalau Purbaya kan langsung, pajak saya nggak naikin, rakyat langsung, gitu. Iya. Kalau ini kan pupuk nggak saya naikin harganya, ya udah petaninya untung, produksinya naik, berasnya murah, baru ke warga. Iya. Jadi tidak langsung dirasakan, makanya selain Purbaya, Mentan ini juga jadi salah satu menteri dengan kinerja yang cukup memuaskan. Nilainya kemarin bagus ya? Survei Kompas itu dia 17,4 nomor 2 setelah Abdul Muti. Abdul Muti nomor 1, nomor 2, dia Purbaya nomor 5 ya, dari hasil survei. Berarti memang salah satu. Ada video lagi kayaknya? Ada video. Yang soal HPP ya? HPP, harga pembelian petani ya? Harga pembelian petani ya. Dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu, dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton, dan ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Nah, ini saya bacain ya. Mentan tadi bilang bahwa nilai tukar petani mencatat rekor sejarah tertinggi, yaitu menyentuh 124,36 yang sebelumnya 75. Ya. Kemudian lonjakan NTP yang tinggi ini karena harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dari 5.000 menjadi 6.500 per kilogram. Kemudian bulog juga serapannya mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah perusahaan itu, 4,2 juta ton. Nah, ini juga luar biasa nih pencapaian dari... Dan itu tinggal distribusinya berarti Mas ya? Iya, tinggal distribusinya dan... Karena harapannya kan ini beras-beras ini terdistribusi benar-benar langsung gitu ya. Jangan sampai ada stok mengendap. Ya, karena kalau stok mengendap, dia akan busuk, akhirnya kan nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi memang tindak lanjut dari kebijakan ini itu harus benar-benar dilakukan gitu ya kan, menjaga harga pupuk tadi, terus kemudian untuk stok beras distribusinya juga harus jelas gitu kan, sehingga tidak dipendam, tidak didiemin aja di gudang gitu kan. Nanti di pasar udah mulai jarang naik lagi harganya. Itu yang baru kita keluarin deh berasnya. Dan ternyata beras sudah lama. Ada cerita ya. Ada seorang mantan panglima. Mantan panglima aja ya. Kita kan bisa panglima apa aja ya. Pokoknya panglima aja. Mantan panglima ngomong gini. Panglima Kerajaan Mataram juga bisa. Panglima perangnya Nicaragua juga bisa. Oh iya. Dia ngomong gini, kalau saya pengen kaya, itu gampang banget Mas. Gimana caranya tuh? Ini real lagi ngomong gitu dia. Ada beberapa orang sih, jadi saya, bukan cuma saya yang dengar, tapi dia... Oh, ini saksi ya? Saksi. Kalau saya mau kaya, itu gampang banget Mas. Wah, kenapa Pak? Ada pengusaha, datang, Pak, kita mau impor beras. Kita mau duduk dengan Bapak. Maksudnya gimana? Ini kan stok lagi tinggi, tapi kita mau impor beras untuk jaga stok lebih aman. Nanti Bapak ngomong aja, terus
DPR juga sudah kita amankan. Oh, sampai segitunya? Iya, untuk mendukung bahwa impor memang layak dilakukan. Kemudian ada beberapa pengamat juga yang juga akan ngomongin itu. Udah disetting. Udah disetting, terus dalam hati saya. Luar biasa ini Nicaragua ya? Iya, berani amat nih. Orang tiba-tiba datang ngomongin beginian. Iya. Udah dengan ini ya, udah dengan strategi ya. Iya. Tapi orang ini juga bukan orang sembarangan. Ternyata dia juga dititipkan untuk ngomong begitu. Dah, terus buat apa TNI? Gitu. Buat apa TNI Nicaragua harus membantu? Betul. Buat apa? Gitu. Ya buat dukungan aja. Gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh Mentan Amran terkait dengan mafia impor beras itu emang nyata adanya. Gitu. Emang nyata adanya. Gitu. Jadi makanya ketika Mentan bilang stop impor, itu yang kebakaran jenggot banyak banget. Ya iyalah, pasti. Banyak banget karena dia udah menikmati keuntungan dari impor itu yang nggak karu-karuan dah. Tapi dengan pola kerja tadi yang di Nicaragua ya berarti benar juga, berarti mungkin aja ada banyak ya oknum-oknum di sini yang merasakan. Dan artinya bukan cuma beras dong. Betul. Impor gula. Nah, itu. Impor terigu, impor gandum, impor kedelai, sampai garam juga. impor garam, bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, impor sampah radioaktif. Yang lagi rame itu? Jangan salah. Kenapa? Ya ada duitnya di situ. Itu yang kita ngeri. Mudah-mudahan sih ya, yang kayak begini-begini nih segera dibereskan, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Balik lagi ke rakyat lah. Oh iya, udah pasti. Pasti. Jadi kalau kita nggak kritis, nggak jagain, ya akan begini. Makanya kita jagain menteri-menteri yang kerjanya bagus, bener. Baik. Kalau ada orang yang membela orang yang salah, aja berani. Iya. Masa kita membela orang yang memang kerjanya bener, kita nggak berani bela? Betul. Dengan wah nih didukung nih. Ini bukan iklan ya. Mentan nggak bayar sama kita. Enggak. Kalau bayar ada tulisannya advertorial. Iya. Tapi kita harus mengapresiasi. Kita cuma mengapresiasi. Kita ada beberapa menteri yang kita apresiasi. Kinerjanya cukup bagus. Ada juga menteri yang kita ingatkan. Jangan berlebihan. Betul. Ada juga menteri yang memang kita kritisi karena belum jelas apa yang mau dikerjakan sampai sekarang. Ada menteri yang cuma sekedar merespon sesuatu yang responnya salah lagi. Ditanya, Pak gimana suasana hari ini? Mantap, udah gitu doang gitu. Pak mau reshuffle aja yang lain, jangan saya gitu kan. Atau ada menteri yang cari aman. Ngomong kagak. Preskon kagak. Betul. Jawab pertanyaan enggak, pokoknya dia ya udah diem aja gitu. Akhirnya kan di sentimen di publik nggak ada karena nggak ada omongannya yang statement. Netral itu. Netral. Saya lebih menghargai menteri yang ngomong salah nggak apa-apa. Yang penting dia pengen berusaha gitu kan. Ada gitunya gitu. Ada gerakannya. Ada gerakan. Ini ada menteri yang diem aja. Ditanya media suruh staffnya. Tapi dirjen juga nggak boleh ngomong. Pokoknya nggak boleh ada sentimen negatif. Diem aja. Akhirnya kan begitu diam itu emas. Di ranking jelek kagak, bagus enggak, udah tengah-tengah aja gitu. Aman kan? Aman sebenarnya, cuma kan Bapak digaji untuk ngomong, untuk bikin kebijakan gitu, supaya kebijakannya jadi bagus. Dan harus dideliver juga message-nya ke masyarakat. Kalau ada misalnya ada dagangannya dianggap merugikan. Apalagi dagangannya itu masif. Ternyata dagangannya menimbulkan dampak yang luas. Ya, ngomong dong. Berantas. Berantas itu gimana? Penyelesaiannya gimana? Karena kan itu kan perdagangan itu bagian dia. Dan harus ada trust dari masyarakat, itu paling penting. Iya. Itu yang penting. Gitu. Kalau masyarakatnya aja bingung, mau trust apa enggak? Iya. Industri misalkan. Berat nih industri. Tekstil berat karena banyaknya impor dari Cina. Yang ngomong malah Menteri Keuangan. Harusnya ngomong siapa? Menteri Tekstil. Menteri Perindustrian.
Harus yang ngomong. Cuman mungkin Menteri Perindustrian gayanya nggak ngomong ke media. Mungkin dia melakukan pendekatan lain ke pengusaha, ke bea cukai. Ya, mungkin juga udah bekerja. Ya, mungkin udah bekerja, kita nggak tahu Kita aja. nggak tahu, Gitu. ya. Cuman kadang kebaikan tuh perlu disampaikan Pak Menteri. Jadi Pak Menteri udah koordinasi sama bea cukai, udah koordinasi sama Kadin, Apindo, udah koordinasi dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola impor tekstil ilegal. Yang katanya baju muslim di Tanah Abang isinya buatan Cina, batiknya juga buatan Cina. Terus batik buatan kita gimana bersaingnya? Kemudian souvenir kawinan semuanya dari Cina. Betul. Harganya lebih murah karena dia bikinnya masif dan banyak. Kemudian tekstil UKM kita, souvenir kita gimana nasibnya kalau kayak begini? Mungkin sudah dikerjakan, cuma diem-diem aja. Gitu. Ini jangan dibocorin semua nih. Kita kan nanti mau ada acara di tanggal 24. Oh iya. 24 hari Jumat, Ya, kita ada 8 jam nonstop. 8 jam nonstop. Dan ini Podcast mungkin salah satu Indonesius. bahasannya Ini ini salah semua satu yang bahasannya kita nih. sampaikan ya. Salah satu bahasannya. Nanti akan ada Menteri Pertanian, ada Wamenkes, mudah-mudahan Pak Purbaya bersedia ya. Ya. Ada Hendri Satrio, ada Benix, betul. ada Ulta. Ulta. Mendidasmen juga akan ada. Jadi Anda Banyak jangan banyak-banyak. Banyak. Eh, Ya, kita akan membahas 1 tahun ya. ya, Pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Anda pantengin deh kalau Anda nobar bola bisa. Ini nobar podcast Indonews. Ya. Siapin kopi sama tempe goreng sambil ngopi Anda nonton kita. Iya. Bisa ada di TV-nya Sindonews TV dan juga ada di YouTube-nya Sindonews. Indonews. Iya. Oke, terima kasih semuanya nih kayaknya cukup ya. Nanti kita hold dulu, jangan semuanya dibocorin. Iya, Mas Taib. ntar jadi nggak jadi nggak ada yang nonton. seru. Nanti ulasannya Anda juga bisa klik di www.sindonews.com ya. Iya, betul. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.